belum ada satu putra Mimika yang jalan ke kampung-kampung bicara masalah ini. Tapi hebat, Tuhan ini maha besar. Anak-anak bisa pilih salah satu kampung di pesisir ini untuk angkat salah satu makanan khas Kamoro ini, onak ini, supaya orang bisa lihat. Selamat datang di Kampung Atuka. Nah, Bapak akan cerita sedikit menyangkut kenapa sampai nama Kampung Atuka jadi. Dulu menurut cerita tete-tete orang tidak pernah bukukan, tapi cerita itu ada. Pada tahun 1827 itu Raja Tidore masuk di pesisir selatan Papua ini. Raja Tidore yang berkuasa sebelum Ordo Fransiskan datang. Mereka cari kulit lawang dengan damar, rotan. Pada saat itu mereka menginap malam hari itu di pondok-pondok. Orang-orang tua dulu itu rumah itu pakai dinding atap, daun juga atap, pakai ikat. Malam itu mereka tinggal hanya pakai api saja. Tapi pada saat itu binatang-binatang itu merayap, kekarlak. Orang tua bilang waktu itu, tim yang datang waktu itu mereka tanya, Bapak itu binatang apa? Tapi orang-orang tua waktu itu orang tidak tahu bahasa Indonesia, jadi orang tinggal sebut itu atoko. Binatang itu punya nama, orang bilang itu atoko. Jadi Pak itu orang bicara itu atoko itu, tim yang datang itu orang kira itu kampung ini nama Atuka. Akhirnya sekarang itu Atuka. Itu satu cerita yang nama Atuka terjadi. Di Atuka makanan astronomi itu ada 3 macam. Dari ketiga itu yang paling utama itu onak ini. Itu untuk kita ikuti Karapau, khusus kita orang Mimika, onak ini sakral juga. Jadi kalau pada saat mau bikin adat khusus baru bisa. Karapau ini untuk membesarkan anak-anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu untuk mendewasakan mereka. Jadi pada saat usia sudah
9 tahun sampai 12 itu bisa ikut adat Karapo khusus untuk laki-laki itu. Pada saat laksanakan itu baru bikin onak ini, dan untuk mendewasakan itu mereka siapkan siput dua-dua. Nah, air siput itulah yang buat anak-anak untuk menjadi dewasa. Banyak anak-anak Mimika yang tinggi-tinggi itu karena kulit siput ini di pundak mereka. Dan makanan yang onak ini kan itu khusus buat saudara-saudara perempuan dengan anak-anak mantu yang sudah membantu. Ya, setelah Karapo selesai itu penukaran. Biasa mereka penukaran, si saudara laki-laki ini sudah siap untuk saudara perempuan dan untuk ipar-ipar yang bantu. Bahan dasar onak itu yang pertama itu siput, sagu, daun nipa khusus. Daun nipa itu untuk siap. Jadi sebelum dibungkus sudah siapkan siput. Mama kan cari di hutan khusus. Itu khusus mama sendiri. Cari di hutan, bawa pulang ke rumah. Bapak-bapak masuk di hutan untuk berburu babi pelehan. Setelah itu bapak-bapak pulang dari kapal air, mama sudah siap onak ini. Jadi siap siput itu direbus dulu atau bisa siram dengan air panas, dia terbuka, dibelah kecil-kecil, sudah habis itu cuci untuk bungkus siap. Sagu sudah diayak memang. Jadi setelah itu siapkan daun, isi sagu duluan, siput, penutupan dengan sagu, baru dianyam. Setelah itu baru dibakar. Sudah selesai. Sekarang selanjutnya mama-mama mulai kerja bungkus siput onaki. Ini untuk Kaukopaiti. Sedangkan yang nanti ada pembagian seperti begini itu pasangan adik kakak baku menghadap. Tipa jatuh sudah mulai hura. Adik perempuan kau terima, ini kau punya jatah. Nah, adik laki-laki yang saudara laki-laki lagi dia offer kemari kasih sama saudara laki-laki. Berarti tanda itu saudaranya. Sedangkan ini untuk saya punya anak mantu yang saya kasih kawin dia dengan saya punya anak perempuan yang lebar ini. Untuk onak itu khusus perempuan.
itu tidak menentukan usia. Perempuan muda juga bisa ikut terlibat supaya mereka belajar. Kalau orang tua sudah tidak ada, mereka bisa meneruskan. Jadi itu kerjasama perempuan muda dan tua, tidak ada perbedaan umur maupun apa. Pandangan saya tentang gastronomi dari Kemendikbud melalui Pekan Kebudayaan Nasional sangat bagus dan saya sangat bangga, apresiasi karena makanan pokok kami, sagu ini sedikit makan waktu pasti hilang karena kami terlalu mengikuti zaman ke zaman, akhirnya mereka lupa kalau makanan pokok sagu. Terutama onak ini karena hanya satu kali karapau saja. Jadi saya tidak tahu, mungkin anak-anak di bawah saya nih mungkin mereka tidak tahu onaki. Mereka hanya tahu mungkin orang tua saja yang buat. Tapi mereka tidak bisa ambil bagian dari situ. Untuk keseharian makanan, sagu juga sudah tidak bisa didapat. Sekarang hanya makan nasi. Itu khusus kami di kampung. Sagu juga sudah masyarakat sudah tidak bisa pangkur lagi karena mungkin dari zaman ke zaman makanan dan minuman sudah banyak yang masuk ke kampung, jadi masyarakat juga kadang kurang makan sagu, jarang-jarang begitu. Jadi sekarang ini kami juga sangat prihatin karena sagu ini makin tahun makin kayaknya kami susah untuk dapat. Itu di kampung Atuka. Tapi tidak tahu di kampung lain mungkin mereka masih makan sagu. Kalau di kampung kami Atuka memang jarang karena sagu itu satu kali acara adat saja. Baru kami bisa ketemukan sagu. Siapa yang melestarikan onaki? Harusnya itu dari kami sendiri, anak muda, generasi muda yang harus melestarikan onaki. Kalau anak muda zaman sekarang, seumuran saya, pandangan mereka tentang onaki itu cuma di adat saja, jadi mungkin mereka juga jarang-jarang untuk makan, untuk buat makan. Selebihnya tuh mungkin mereka cuma makan yang sagu biasa saja sama ikan. Tapi onak ini memang jarang. Pesan saya untuk anak muda di kampung Atuka, terutama untuk makanan pokok kami sagu, saya hanya minta tolong jangan sampai kita lupa kita punya budaya makan sagu, terutama onaki dan juga makanan lain-lain dari sagu. Jangan kita utamakan makanan lain, tapi sagu kita harus jaga. Dari situ mulai bagi onak ini sama ipar-ipar, baku berdiri sebelah-sebelah, baru baku lewat. Bagi ipar ini punya, ipar ini punya, ipar ini punya. Sampai sudah selesai.